Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan? Bagaimana jika ada mayit meninggalkan harta warisan tapi dia tidak meninggalkan ahli waris untuk kepentingan kaum muslimin? Kalau dulu Baitul Mal, sekarang kan tidak mungkin ke Baitul Mal negara, maka untuk kepentingan kaum muslimin, apa bangun masjid, pesantren, fakir miskin, atau orang yang terlilit hutang, ya. Kalau ada seorang muslim yang sikoh di situ, boleh lewat beliau. Atau mungkin ketua RT setempat bisa, itu teknisnya saja. Apakah seorang kepala keluarga, suami, disyariatkan membikin surat wasiat? Ini umum, istri juga dan siapapun. Karena tentu kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bahkan kita yang masih muda, mungkin umur 20-an, 30-an, meninggalkan wasiat, itu bagus, ya. Bagaimana hukum membayar tunai langsung 20.000 kalau membayar memakai GoPay 15.000? Apakah ini jual beli atau utang piutang? Ketika utang piutang, maka kaidah yang tidak boleh kita lupa bahwa orang yang punya piutang tidak boleh mengambil manfaat dari orang yang ngutang sama dia. Ya. Kalau utang piutang ya jelas ini haram. Tapi kalau jual beli ya terserah yang jual. Ya. Misalnya saya jual barang, Bapak kalau mau beli bayar sekarang, ini saya kasih murah, 100.000. Kalau besok ini udah naik, ya, bisa dikiaskan seperti itu. Kalau bisa ya tentu halal. Mana letak haramnya? Gitu. Bapak bayar dulu ke kami, ya, apa istilahnya? Deposit dulu 5 juta, gitu. Nanti kalau barangnya datang, deposit Bapak berkurang. 1 unit saya hargai 100.000, gitu. Tapi kalau Bapak enggak bayar sekarang, besok, maksudnya tanpa deposit tadi, harganya 200.000 atau 150.000. Ini kan terserah yang jual, ya. Kapan mau dihargai berapa kan terserah dia, gitu. Kecuali utang piutang. Kalau utang piutang jelas haram, jelas itu riba. Karena dia ngutang sama saya, maka motor dia saya pakai. Karena dia ngutang sama saya, maka sawah dia saya nggarap. Sampai dia melunasi utangnya ke saya.
Jelas ini riba. Karena ngutang, maka saya naikkan harganya sekian. Kalau cash cuman 1 juta. Kalau ngutang 1,3. Nah, ini 300 ribunya riba. Ya. Kalau jual beli kan bukan utang piutang. Apakah sebuah sekolah boleh membuka tabungan kurban bagi anak-anaknya, siswanya? Takalluf. Takalluf. Nuhina anit takalluf, kata para sahabat. Kami para sahabat oleh Allah dan Rasulnya dilarang takalluf. Bisa kurban, nggak bisa sudah. Kalau nabung berarti bisa apa enggak? Ya nggak bisa. Orang pakai nabung, ya. Sanggup kurban itu berarti tanpa nabung, gitu ya. Nggak usah nabung, kalau memang uangnya cukup ya insya Allah bisa. Walaupun pakai nabung, kalau dia nggak mampu ya nggak mampu. Jangan takalluf. Kelihatannya bagus, ya kurban, siapa yang bilang nggak bagus? Tapi dengan takalluf itu menjadi tidak bagus, ya. Mungkinkah ada hadis yang mansukh seperti ayat Al-Quran? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Ya. Dan banyak contohnya. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Mansukh enggak? Mansukh. Dulu Nabi mengatakan jima tidak usah mandi junub. Kalau tidak keluar air mani. Ini kan mansukh. Ya. Dan ada beberapa ayat dan hadis yang mansukh. Dulu Nabi memerintahkan kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Mansukh. Bagaimana hukum-hukum terkait Rasulullah SAW larangan meninggikan suara di atas beliau, istri-istri beliau dilarang dinikahi? Apakah berlaku saat itu? Iya, jelas. Saya kira tidak perlu ditanyakan, sudah jelas. Nabi sudah wafat kan? Bagaimana kita akan bersuara lebih keras dari Nabi? Nabi sudah wafat. Bagaimana kita akan menikahi istri-istri beliau, kan sudah wafat, ya. Ada beberapa perintah dan larangan khusus di zaman beliau. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Sahabat bisa melakukan itu, kita tidak bisa. Ya. Sahabat diuji, kita tidak. Misalnya Nabi berbicara begini, ya. Lalu sahabat ingin bicara lebih tinggi dari Nabi, oh haram. Haram. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Maka para sahabat luar biasa, mau bicara di hadapan Nabi, hati-hati. Harus ngukur Nabi suaranya seberapa. Harus lebih rendah atau sama. Ini kan bukan hal yang mudah. Ya. Ini Allah memberikan hak yang sangat besar kepada Nabi. Memberikan kewajiban yang sangat besar kepada para sahabat. Kalau at-tahiyat satu kali dalam sholat duduknya tawarruk, apa iftirash? Tawarruk, ya. Ada riwayat bahwa Nabi selalu tawarruk di at-tahiyat yang menjelang salam. Saya diberi uang oleh saudara untuk setoran haji 25 juta. Sementara saya belum punya uang dan tanggal keberangkatan tahun 2000 berapa ini? 36. Masih lama sekali.
Apakah ini termasuk takalau? Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan kita yakin dengan rizki dari Allah. Ya sudah. Karena sekarang kan ya nggak mungkin kalau tidak menabung. Artinya tidak mungkin kita punya uang misalnya berapa 60 juta. Begitu punya uang 60 juta kita langsung berangkat, kan nggak mungkin. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin ya bisa. Asal punya uang waktu itu mungkin 30 juta, 25 juta langsung berangkat. Sekarang kan tidak bisa. Ngantrinya luar biasa. Maka ya keadaan yang memaksa kita untuk store dulu sekian 25 juta ya. Selebihnya ya dicicil atau dilunasi nanti. Ya, ini beda dengan apa yang ditanyakan tadi. Kalau umroh ya. Kalau umroh ya, kan begitu punya uang untuk umroh bisa berangkat. Ya. Maka ya sudah. Punya uang berangkat, enggak punya uang sudah. Ya. Apakah menabung termasuk takalluf? Iya. Ya. Artinya enggak usah niat menabung. Kalau memang kita ada uang, sisa dari makan, minum, segala macam, tentu akan ada sisa. Sisanya nanti kalau sudah cukup, berangkat umroh. Apakah menentukan hari raya Idul Adha mengikuti pemerintah? Tadi ya. Jadi para sahabat sudah mencontohkan untuk Idul Adha berpatokan kepada hilal Makkah. Sebab kalau masing-masing dengan hilal masing-masing, berarti tanggal 9 Dzulhijjahnya kan tidak sama. Tidak sama. Berarti puasa Arafahnya tentu tidak sama. Ya. Sementara Nabi mengatakan puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu, apa? Puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu. Yang mana yang disabdakan oleh Nabi? Puasa 9 Dzulhijjah apa puasa Arafah? Puasa Arafah. Nabi bilang puasa Arafah, bukan puasa 9 Dzulhijjah. Kalau puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, tentu ucapan Nabi menjadi sia-sia. Sia-sia kan? Udah bilang aja 9 Dzulhijjah. Kenapa Nabi nyebut-nyebut Arafah? Kalau puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Boleh beda dengan wukuf di Arafah. Ya. Mustahil kan Nabi ucapannya sia-sia? Tentu akan ditegur oleh Allah, berarti ucapan beliau tidak pas. Yang pas agar tidak menimbulkan perdebatan, kalau memang puasa itu 9 Dzulhijjah, ya ucapkan saja. Puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu. Selesai. Kalau ucapan beliau puasa 9 Dzulhijjah. Zaman sekarang seperti apa contoh berobat dengan memakai kain? Saya tidak tahu ya. Kalau zaman dulu kan dengan besi, panas. Mungkin seperti itu. Saya kira tidak ada, mungkin jarang sekali prakteknya di negeri kita ini. Dan itu tidak haram. Tidak haram, boleh. Boleh. Beberapa kaum salaf melakukannya. Tetapi akan mengeluarkan dia dari 70.000 itu. Sama dengan minta diruqyah, halal apa haram? Tolong ruqyah saya sedang sakit. Halal haram? Halal. Boleh. Tapi keluar dari 70.000 itu. Bagaimana menjauhi seorang muslim yang akhlaknya buruk? Boleh? Boleh ya. Bagaimana kalau si muslim ini saudara? Enggak masalah. Enggak masalah. Karena lebih baik tidak bertemu daripada bertemu nanti menimbulkan dosa. Tentu bukan berarti memutuskan silaturahim. Kan bisa saja ketemu
3 bulan sekali, setahun sekali. Kalau kita yakin bahwa akhlaknya buruk dan akan menimbulkan dosa kalau kita bertemu dengan dia, maka sengaja tidak mau bertemu, boleh. Bahkan kalau bukan saudara ya, contoh yang bukan saudara, yaitu Wasyi. Nabi memohon, meminta kepada Wasyi yang baru saja masuk Islam untuk tidak menampakkan wajahnya di hadapan Nabi SAW. Ya, ini permintaan Nabi kepada Wasyi. Ya, tentu Nabi punya perasaan ya. Beliau kan bukan malaikat. Beliau manusia masih punya perasaan. Siapa Wasyi itu? Disitulah Wasyi prihatin. Maka ketika terjadi perang Yamamah, di mana kaum muslimin berperang dengan pasukan yang dipimpin oleh manusia yang sangat buruk, mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzdzab, maka Wasyi bertekad, dulu aku membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah, paman Nabi SAW. Sekarang aku akan bunuh seburuk-buruk manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dan keinginan Wasyi dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.